minum dulu. Aku memberikan satu gelas air kepada sepupuku itu. Dengan isak tangis yang tertahan, Nabila menegak sedikit air pemberianku. Tadi saat kami hendak pulang, Nabila memanggil dan maksa untuk ikut pulang bersama kami. Sudah dibujuk untuk tetap di rumah ibunya, tapi dia tidak mau. Dia keke ingin ikut dengan alasan menghindar dari kemarahan Bi Neneng. Karena tidak tega dan malu dilihat orang dengan tangisan Nabila, akhirnya ibu pun mengizinkan gadis berusia 18 tahun itu untuk pulang ke rumah. Di sini, di rumah kami, Nabila masih sesenggukan. Dia menceritakan tentang ibunya yang selalu dengan kekerasan. Jika kedapatan, dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Aku capek, wah. Ibu selalu berteriak dengan keras, meskipun salahku hanya sedikit. Aku malu, ujar Nabila, seraya mengusap air matanya. Sabar, itu memang sudah sifat ibumu. Kalau tidak mau ibumu berteriak, kamunya harus bisa mengambil hati dia. Harus rajin jika di rumah. Jangan hanya main HP sama tidur. Kamu itu perempuan, nanti akan menikah dan jadi seorang ibu. Bagaimana keadaan rumahmu jika seorang istri tidak bisa beberes di rumah? Tutur ibu menasihati keponakannya. Nabila diam seraya mengangguk, namun tangannya terus bermain ponsel. Jika keadaannya seperti itu, pantas saja Bi Neneng selalu dengan urat jika bicara dan menyuruh. Ah, entah siapa yang salah di antara mereka. Ibunya kah atau memang anaknya yang tipe masa bodoh? Bill, kenapa tadi ibumu sampai marah begitu saat tahu kamu pacaran sama Robi? Emang kamu bilangnya pacaran sama Raka? Pertanyaan pertama yang aku lontarkan pada gadis itu adalah mengenai Raka. Kenapa calon suamiku harus ikut terseret pada masalah mereka? Nabila mengangguk, membuatku ingin terus tahu tentangnya. Emangnya kenapa harus bohong? Tanyaku lagi. Ibu gak setuju aku pacaran sama Ak Robi. Setujunya sama Raka yang katanya kaya dan demi dibelikan HP baru agar bisa berkomunikasi sama Ak Robi. Aku bohong sama ibu, bilang kalau aku ini pacaran sama Ak Raka, padahal tidak sama sekali. Jawaban Nabila membuatku mengangguk mengerti. Tapi, kamu suka beneran gak sama Raka? Kembali aku bertanya. Melihatku yang terus membahas calon suamiku itu, ibu langsung pergi meninggalkan aku dan Nabila. Ini sudah menyangkut urusan pribadi dan anak muda. Urusan perasaan juga. Siapa tahu dengan aku bicara berdua dengan dia, aku bisa tahu seperti apa gaya pacaran dia dengan Robi. Enggak lah, aku sukanya sama Ak Robi. Pernah sih sekali diantar pulang sama Ak Raka, tapi cuma ditolongin doang. Gegara waktu itu pulang ke sorean. Aku melongo, tidak percaya jika ternyata Raka pernah membonceng Nabila. Kok Raka tidak cerita? Menyebalkan dia. Terus sudah ngapain saja sama Robi? Pertanyaanku meruncing. Tete kepo. Nggak ngapa-ngapain, ya pacaran biasa saja, ujar Nabila seraya melirikku dengan senyum yang kiku. Haruskah aku percaya jika apa yang dilihat tetangganya tadi tidak seperti itu? Betapa bodohnya aku. Tidak mungkin Nabila akan mengatakan hal sebenarnya kepadaku. Pasti dia malu dan takut jika aku akan melaporkan dia pada ibunya. Bener, Tete lihatnya beda loh. Aku memancing. Namun sepertinya Nabila sudah pandai bersandiwara. Ia tidak terpancing dan malah semakin anteng dengan ponselnya. Rasa penasaran muncul ketika melihat dia terus tersenyum kesenangan. Entah apa yang dia bahas, tapi aku yakin itu dengan Robi. Terlihat wajahnya kini mulai berseri, tidak semurung tadi.
Teteh, kalau pacaran sama Raka, ngapain aja? Tanya Nabila, membuatku terkejut. Pacaran apa? Orang aku dan Raka tidak pernah pacaran. Teteh, enggak pacaran, cuma kenal, dekat, terus dilamar, jawabku. Kedua kaki yang tadi menjuntai menyentuh lantai keramik, kini aku tarik dan duduk bersila di kursi kayu. Sedangkan Nabila yang berada di sampingku, ia duduk dengan menyilangkan kaki. Maksud aku, setelah dilamar, ngapain aja? Main kemana? Tanyanya lagi. Enggak kemana-mana, cuma ke toko pakaian, kedai mie ayam, dan rumah dia. Ke rumah Raka. Di sana ngapain? Pasti seru tuh, main ke rumah cowok. Aku mengerutkan kening mendengar perkataannya Nabila. Entah arahnya kemana. Aku tidak paham dengan kata-kata itu. Mungkin jam terbang aku dalam dunia percintaan yang memang hanya seujung kuku. Tidak banyak pengalaman seperti dia yang katanya sudah sejak SMP berpacaran. Bikin rengginang sama saudara-saudaranya. Emang kamu pernah main ke rumah pacar? Kini pertanyaan itu aku balikkan ke dia. Nabila mengangguk. Kemudian ponsel di tangannya ia simpan dengan kedua mata mengarah padaku. Seru tahu main ke rumah pacar, apalagi kalau pacarnya romantis kayak Robi. Aku jadi kangen dia deh. Aku nyengir dengan memiringkan tubuh saat kepala Nabila menyender ke pundakku. Ada yang salah dengan anak ini. Entah aku yang kurang update tentang dunia pacaran anak muda, atau memang dia yang berlebihan dalam menjalani hubungan haram itu. Emang ngapain aja? Kok bisa seru begitu? Aku sama Raka biasa saja. Aku kembali memancing. Ya gitu deh. Pokoknya seru aja. Udah Teteh mah kurang gaul. Makanya sekali-kali keluar rumah, main yang jauh, bukan hanya nungguin warung doang, ujar Nabila seraya beranjak pergi. Aku melihat pada anak itu yang kini berjalan ke arah dapur. Jangan pacaran terus, Bil. Pacaran lama tidak menjamin dia akan menikahimu, teriakku agar dia bisa mendengarnya. Tidak ada jawaban. Anak itu mungkin sedang ke kamar mandi. Ponsel miliknya berkedip dan bergetar, tanda ada sebuah pesan yang masuk. Rasa penasaran membuatku jadi tidak sopan. Aku mengambil ponsel itu dan membuka aplikasi hijau. Ada satu buah pesan dari kontak yang dia beri nama Mama. Mungkin nomor Bik Neneng yang menyuruhnya pulang. Aku tidak membuka pesan itu dan lebih tertarik melihat percakapan Nabila dengan kontak bernama Sayangku yang aku yakini pasti Robi. Mataku membulat dengan sebelah tangan menutup mulut yang menganga saat melihat isi percakapan mereka. Astagfirullah, liriku tertahan. Bukan hanya kata-kata yang tak pantas dibahas dalam percakapan seorang gadis dan lajang, namun gambar-gambar yang mereka saling kirim pun sungguh mencengangkan. Bayangkan, Nabila begitu berani mengirimkan foto bagian tubuh paling sensitif kepada Robi. Bahkan dengan sebuah kalimat yang membuatku jijik pada gadis itu. Dari sini aku bisa menyimpulkan jika hubungan pacaran dia dengan Robi lebih dari sekedar pegangan tangan, sangat jauh. Sayang, aku kangen. Main yuk. Pesan yang dikirim Robi pada Nabila. Oke, nanti ya. Sekarang aku sedang di rumah Terania. Nanti aku izin pulang, tapi pulangnya ketemu kamu. Tunggu ya. Balasan dari Nabila membuatku naik darah. Dia akan menjadikan rumah ini menjadi alasan nakalnya. Cepat aku menyimpan ponselnya, lalu menemui ibu, memberitahu ibu apa yang tengah direncanakan keponakannya itu. Kalau begitu, antarkan dia pulang sekarang, Ran. Ibu tidak mau jika nanti bibimu akan menyalahkan kita tentang anaknya yang pergi. Tapi bukan untuk pulang, ujar ibu setelah aku menceritakan semuanya. Aku pun sepemikiran.
bisa runyam urusannya jika nanti bilangnya pulang tapi malah mampir ke tempat lain. Bisa semakin dibenci ibu oleh adiknya itu. Terlihat Nabila sudah keluar dari kamar mandi dengan wajah segarnya. Mungkin dia mandi agar tubuhnya segar dan wangi. Dari ambang pintu warung, aku melihat anak itu keluar dari rumah. Dia menghampiri kami, berdiri di depanku. "Wah, Teh, Bila pulang dulu ya. Barusan ibu ngirim pesan, katanya harus pulang. Kalau tidak, nanti aku tidak diakui anak," katanya. Aku dan ibu saling pandang. Sudah tahu jika itu hanya sebuah alasan saja. "Ya udah, kalau mau pulang biar diantar tetemu ya." "Jangan," ujar Nabila menolak saran ibu. "Ini sudah mau maghrib, tidak baik anak gadis berjalan sendirian. Biar aku antar sampai depan rumah," ucapku seraya berdiri. "Jangan Teh, aku bisa sendiri kok. Lagian aku enggak mau ngerepotin Teteh. Gak apa-apa ya, aku pulang sendiri." Nabila tetap memaksa ingin pulang sendiri. Aku semakin yakin jika dia tidak akan langsung pulang ke rumah. Pasti dia akan bertemu Robi seperti pada pesannya yang aku baca. Ah, dasar nakal. Tidak bisa, pokoknya harus pulang sama Teh Rania. Kalau tidak mau, tidak boleh pulang sekalian. Nginap di sini sampai bapakmu jemput, pungkas ibu dengan tegas. Pundak gadis itu merosot dengan wajah ditekuk. Dia kembali berjalan ke dalam rumah. Namun aku hentikan langkahnya saat suara motor datang dan berhenti di depan warung. "Kebetulan kamu datang. Anterin Bila pulang ya, pintaku pada pria itu." "Ih, gak mau Teteh, gak mau pulang sama dia," tolak Nabila saat melihat pria itu mengangguk. Aku tidak menghiraukan penolakan Nabila. Gegas menarik tangan gadis itu lalu memaksa dia untuk naik ke atas motor. "Teteh gak mau, nanti pacarku cemburu," Nabila merajuk. "Tidak boleh nolak, ini demi kebaikan kamu," ujarku terus memaksa dia. Nabila sudah duduk di atas motor dengan wajah yang merengut. Jika sudah bersama dia, aku bisa lega. Aku yakin Nabila akan sampai di rumah tanpa pergi kemanapun. Karena apa? Karena Nabila takut pada pria kemayu yang tak lain adalah Darling. Entah apa yang membuat sepupuku begitu tidak bisa berkutik di depan temanku itu. Yang jelas, Darling adalah senjata yang bisa melumpuhkan Nabila saat ini. "Teteh, gak mau." Nabila masih merengek. "Diam, aku kawinin, kau baru tahu rasa," ujar Darling seraya melajukan motornya. "Teteh." Bersambung.